Iya, Bang. Oh, Kak, itu pelan-pelan, Kak. Tangan. Kalau abang nanti berkenan mau kasih lebih alhamdulillah. Ya. 2 juta, 3 juta saya nggak nolak. Ayo. Ya, Pak. Ayo kita masuk. Jadi dalam peran pemandu. Ayo. Oke, Bang. Apa retribusi wajibnya tadi ada Heeh. karena mau kasih ke saya itu pribadi. Gimana, Bang? Buat retribusi simpanan wajibnya tadi ada 60. Heeh. Itu kalau mau kasih saya tip pribadi sifatnya itu sudah untuk kepuasan. Oke. Sifatnya pribadi abang yang nilai peran pemandu nanti kan. Oke. Pelayanan. Nah ini tangga yang abang kata tuh jumlah tangganya ada 132. Semuanya, Bang? Ya. 132, Bang. Nak tangganya, Bang? Ya, jumlah 132 abang kakak. Oh, yang abang kata turun dari atas itu sampai bawah ke tangga yang penghabisan. Heeh. Ini diameternya dulu kecil, ukurannya lebih kecil. Yang seukuran ban roda truk, bisa bayangkan ukurannya sebesar ban roda truk ya. Dan ke atasnya mereka atau masuknya mereka bisa buat masuk satu atau 2 badan. Oh, berarti ini udah di apa ya, Bang? Ya, ini sudah dipugar. Ya, sambil jalan kita. Ya, oke, suka. Kita sediakan juga sambil jalan. Perhatikan tangganya. Ini buat safety selalu dipegang ya. Atau pegang abangnya juga boleh. Nampak. Pak, perhatikan tangannya. Ini kalau turunnya bisa setengah jam. Ya, semua bisa kita lewati dengan waktu paling lama 30 menit ya. Begitu naiknya, turunnya tadi setengah jam. Heeh. Begitu naiknya setengah mati. Iya, iya, iya. Nanti kita nggak naik sini lagi. Tembus nanti. Oh, oke, suka. Ya kalau tembus yang ke bawah pintu akses alternatif yang di bawah aksesnya bisa ke spot panorama nanti lihat lagi tembok Cina, panorama dengan Asiano. Iya, iya, Bang. Nah, kalau nggak mau ke tembok Cina bisa ke atas lagi. Dia banyak jalan keluarnya, Bang? Jalan keluarnya? Ya kan saya kasih tahu semuanya. Oh, oke, sip. Saya belum ucapkan selamat berpisah sebelum selesai ya. Belum ucapkan pesan sebelum selesai kerja. Ini tangganya orisinil pada dasarnya nggak pakai tangga, ini jalannya cuma tanah saja polos gitu. Jadi dibuat tangga sejak udah dijadikan destinasi objek wisata sejak pada tahun 1986. Dan lomba Jepang ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang semasa itu dijabat oleh Bapak Fuad Hasan sebagai Menteri Pendidikan. Nah, ini tidak ada tangga, aslinya pada dasar Jepang buat ini cuma tanah saja dari atas itu ke bawah. Tanah, Bang? Tanah polos ya, nggak pakai tangan, bisa bayangkan dia tanah aja polos. Bagaimana cara tentara Jepang bisa turun dari atas itu mereka dengan cara meluncur Iya. atau merosot. Kalau tadi abang kakak mau coba slide meluncur dari atas itu masih boleh pakai ini tadi, dan saya tidak bisa mencontohkan. Jadi kalau pemandunya tidak bisa mencontohkan ya nggak mesti dicoba. Iya. Kalau Jepang sudah terlatih ya. Listrik dari mana, Bang? Listrik dari mana? Dari PLN. Ya, jadi maksudnya udah dibikin operasional sama Pemda Dinas Pariwisata Kota Belitung untuk nyambung ke PLN. Nah, original pada dasarnya tadi penerangan Jepang di sini pakai obor. Ini bisa yang mana di setiap dinding lubang Jepang ini abang kakak bisa perhatikan dia punya sekat-sekat. Ada lekuk-lekuk begini. Coba dikasih penerangan. Center. Yang lekuk-lekuknya ini. Ini difungsikan Jepang dulu sebagai Ada untuk YouTube. terutama ini sebagai penyangga obor, ya obor, dan kedua juga bisa untuk sistem kedap suara atau peredam. Oh, gitu ya, Bang? Ya, peredam suara. Jadi kalau ada suara letusan pistol, teriakan Jepang, ledakan bom dari dalam
cuma keluar, tidak kedengar sama warga setempat atau orang kita Bukit Tinggi. Dan mungkin Jepang buat ini sudah sejak bangun lubang ini sejak tahun 1942, ditemukan baru tahun 1950. Ya, dibangunnya sejak tahun 1942 Desember. Diganti pakai lampunya bang? Apa? Diganti pakai lampu gini kabarnya? Baru tahun 2000. Oh. 2000 karena sudah setelah tahun 1986 itu sudah dikelola oleh Disparpora. Ya, Disparpora oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dananya dari situ gitu untuk perkumpulan. Dan kemungkinan kalau Jepang punya dulu sebelum diresmikan oleh Disparpora kan masih wisata, masih swasta. Ya, swasta aja dulu belum ada lampu kayak gini. Orang kita masuk ke dalam bawa obor, bawa strongkeng. Wah, itu apa lampunya selain obor, selain strongkeng? Lampu cas. Oh iya. Lampu cas juga. Tapi yang kuno obor ya. Ya. Ini abang bisa perhatikan di sisi kanan kita. Di sisi kanan kita ini ada 6 ruangan. 6 ruangan difungsikan sebagai gudang senjata. Ya, Yang sebelah sini gudang senjata bang? ya, tempat penyimpanan alat perang atau ruangan amunisi. Direkrut namanya Ini ya? amunisi. Ya, amunisi ini tentunya beda dengan imunisasi. Ya, dan setiap ruangan yang terlihat masih original cuma satu ini. Yang masih lebih natural belum direnovasi cuma ini. Ruangan yang masih natural. Ini bentuknya tanah tidak rata, tapi tanahnya bergelombang. Macam tuh dia punya batu cadas. Ini maksudnya ini semen ini diorbitkan pada tahun 2004 oleh PT Produk PJD Semen Padang ya. Jadi dulu Jepang belum menerbitkan semen Padang. Ya, asli Jepang punya kayak gini. Ini bukit, memang betul-betul bukit Neresianok tadi mereka gali. Itu bang? Mereka korek tengahnya. Jadilah bunker atau lubang ini. Mau foto nggak yang ruangan asli? Kau foto? Besok. Jadi lubang Jepang ini tadi panjangnya ada 1 kilo. 1 kilo bang? Ya, lebih dari 1 kilo, 1 kilo 470 meter. 1 kilo? 1470 meter. Lebih kurang 1,5 kilo yang dijadikan objek wisata gitu. Kalau ini apa ini bang? Ruang amunisi kedua. Oh iya. Ruang amunisinya ada 6. Dan ini nanti dibuka kembali untuk teater mini. Jadi ada rencana pemerintah mau bikin planningnya untuk bioskop mini. Akan ada di sini nanti pemutaran film tentang sejarah lubang Jepang dibangun. Dan namanya film dokumenter. Insya Allah 2 tahun lagi kalau udah ada donatur langsung. Itu emergency darurat tembusnya ke jurang. Oh ini ke jurang ini bang? Kan lihat di pagar, di pagar agar tidak ada orang yang nyemplung ke sana atau yang loncat ke sana nggak boleh kan? Maksudnya kalau nggak di pagar nanti ada yang pakai lokasi ke sana buat hati-hati kan? Nyemplung dia. Ini masih ruang amunisinya ya bang ya? Ketiga. Ruang amunisinya ada 6. Sebetulnya kita masuk tadi di atas itu pintu terakhir. Yang di bawah sini baru pintu utama, pintu start. Jadi kalau ruangan kita lihat ini sebetulnya hitung mundur. Jadi mundur ya? Dari 6, 5, 4, 3 dan 21 nya ada di sini. Ini yang pertama tadi kita lihat nomor 6 sebetulnya. Oh itu 6 tuh bang? Ya, karena kita kan masuk dari belakang. Ekornya tadi di atas. Kalau masuk yang sebetulnya di mana bang? Pas kita keluar nanti. Setelah pas kita keluar nanti baru ketemu pintu start. Jadi lubang Jepang ini memang justru digali dari bawah ke atas. Dia tidak bisa digali dari atas ke bawah. Digalinya dari bawah terus ke atas itu yang terakhir. Dan lubang Jepang ini berbentuk seperti huruf T ini. Ini bentuknya T. Jadi kita sekarang di posisi belakang. Yang kita lihat ini gudang senjata. Ada 6 ruangan. Berarti bagian belakang ini ya bang ya? Yang di tengah ada memanjang. Ini yang pertama bang ya, nomor 1 ya. Ini yang amunisi yang nomor 1 ini ya? Ya. Di tengah-tengah ini ada memanjang. Memanjang difungsikan juga ada salah satunya 2 dari berbeda-beda kegunaan ya. 2 di antaranya difungsikan ada bekas ruang makan. Nih, ruangan 1 ini. Ini apa ini bang? Ya. Ya, kesimpulannya ini ruangan makan.
Ini satu sama di sebelah satu. Ruang makan yang ini bang. Ruang makan. Jadi sayangnya saat ini sudah tidak ada lagi makanannya. Oh, oke. Ya, dulu Kalau kesini kemana nih bang? nanti kita bisa lihat dari arah situ sana Heeh. setelah dari sini. Oke sih. Ya, jadi kalau abang langsung pilih ke sana, yang di sini nggak dapat dilihat. Oh, oke. Jadi nggak lengkap gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita jalan satu arah biar lengkap. Oke, Satu sip. arah jalan. Berarti ini T ya bang ya di sini ya bang ya? Bentuknya seperti T. Iya, iya, iya. Ya. Tadi kita udah jalan di bagian belakang, fungsi-fungsinya gudang senjata yang panjang ya. Iya. Terus yang memanjang di tengah ini ada 15 ruangan lagi. Ruangan 15 tadi udah bang lihat dua di antaranya kanan kiri kita ini bekas ruang makan. Heeh. Satu di sebelahnya ruang kantor tempat rapat Jepang. Oh. Dan 12 lainnya lagi difungsikan sebagai barak militer tempat tidur bagi tentara Jepang. Iya. Namanya barak militer kalau tempat tidur serdadu atau tentara tadi. Iya. Nah, ini ruang kantornya, tempat rapat. Ini kantor nih bang. Ya, kalau ruang kantor Jepang ini diameternya lebih besar. Ya, ukuran ruangannya lebih lebar dibandingkan yang lain diameternya. Karena di sini tempat ruang rapat bagi mereka dan musyawarah bagi mereka di sini ruangan. Untuk mengatur strategi perang atau mega proyek lubang Jepang ini dibangun juga di sini ruangan. Sebagian juga Jepang simpan di sini data-data dokumentasinya sempat ditemukan dulu pada tahun 1950. Data-data dokumentasinya sudah dirahasiakan pemerintah saat ini karena sebagai aset negara. Iya. Ya, kita lanjut ke sana. Katanya juga ada kayak penjara gitu ya di dalam bang? Nggak ada ya? Kita akan lihat penjara. Ada ya? Ya, ada penjara, Oh, oke. dapur, lubang bekas pembuangan mayat. Ada juga bang? Ya. Tapi mayatnya udah nggak ada lagi, tinggal lubangnya, Iya, bekas iya. lubangnya. Dan kalau melakukan boleh lambaikan tangan. Gimana bang? Nah, Oh ada ya ke CCTV-nya ya? ya ini. Kalau nggak kuat boleh lambaikan tangan nanti dijemput. Ya dijemputnya bukan sama tim uji nyali. Jadi? Dijemput sama betor. Ya karena nggak kuat jalan. Iya. Atau bisa masuk Gojek ke dalam bang? Gojek nggak boleh, betor boleh. Oh enggak. Nah, Gojek nggak ada arenanya di sini. Nah ini bekas ruang. Ini barak militernya bang? Ya, ini bekas ruang pintu pelarian. Tadi kita sudah lihat pintu pelarian yang darurat tembusnya ke Oh ini Jepang. pintu pelarian juga bang? Ini yang kedua. Pintu pelarian yang kedua tidak darurat. Kalau sudah begitu darurat mereka keluarnya dari situ. Iya. Yang ini pintu pelariannya agak santai lah. Jadi Iya. nggak perlu darurat ya. Tapi Jepang di sini mereka kabur lari dari serangan sekutu. Iya. Sekutu yang tentara sekutu di sini mereka musuh Jepang ada Belanda sama komunis. Iya. Ya, komunis atau tentara PKI ya. Dan mungkin Jepang tidak lari dari kenyataan. Ya, lari dari serangan musuhnya. Iya. Nah, kita lihat sebelah sini. Itu tembusnya ke Nagasaki. Oh itu ke Ngaresiano itu bang pelarian itu bang? Saat ini bisa berfungsi untuk ventilasi udara. Ya, sirkulasi. Nah, ke bawahnya ada kira-kira dari lubang Jepang ini kalau ke dasar bawah Ngaresiano tinggal 40 meter lagi. Iya. 40 meter. Jadi kalau dari permukaan tanah ini ketebalan kita 42 meter. Ya, 42 atau 40 meter dari permukaan tanah. Ini tanah aslinya ini bang? Ya, yang terlihat ini. Oh. Jadi Bukit Ngaresianok ini, tebing Ngaresianok di bukit ini kan, kita lihat tadi dari atas itu dalamnya ada 82 meter. Nah, sementara kita saat ini di tengah-tengahnya. Oh ini di tengah-tengah nih ya? Kita di tengah bukit atau di tengah tebing Ngaresianok yang Jepang jadikan bunker atau lubang benteng pertahanan mereka di sini. Iya. Nah, kalau orang lawak kan sebut ini lubang Jepang. Nah, kalau bagi mereka ini adalah bunker. Iya. Bahasa Jepang, orang Jepangnya bilang ini bunker. Bunker ya? Bunker itu adalah tempat tinggal sekaligus benteng perang. Iya. Nah, karena Jepang sudah keburu kalah, benteng ini nggak sempat Jepang pakai untuk perang. Jadi nggak sempat dipakai ya bang ya? Untuk perang. Iya. Kalau sempat dipakai untuk pertahanan sudah. Iya. Jepang berlindung di sini sudah selama 2 tahun. Proses pembuatan ini lebih kurang 2 tahun lebih. Ya. Silakan. Sambil jalan. Oh itu penjaranya ya bang? Ya. Jadi ini disebut dengan lubang Jepang. Yang kerja yang gali bukan Jepang, Jadi? tapi moyang kita orang Indonesia. Oh iya kah? Orang Indonesia disebut tadi namanya Romusa. Oh iya. Romusa dalam bahasa Jepangnya adalah kerja paksa mereka
yang suatu masa penjajahan Jepang. Dan mereka juga rumusnya tidak dilibatkan orang kita Bukit Tinggi ataupun dari Sumatera, tidak, mereka dari luar. Ya, mereka rumusnya dinyatakan dan langsung Jepang bawa dari Pulau Jawa, dari Kalimantan dan juga Sulawesi. Kenapa begitu? Agar tidak ketahuan rahasianya. Jadi kalau orang kita tempatan disuruh bikin gali ini ya rahasianya akan cepat ketahuan. Atau orang Sumatera disuruh bikin gali, disuruh kerja ya. Jadi rumusannya orang dari Pulau Jawa langsung Jepang datang ke sini. Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Semua rumusan tidak ada yang keluar selamat setelah bekerja di sini. Oh jadi mati semua. Mati semua. Paling lama 1 tahun mereka bertahan di sini udah kurus, sakit, meninggal. Ya, nobody escape ya, satu pun nggak ada yang keluar. Agar rahasianya tidak terbongkar ya kan? Gimana bang? Agar rahasia lubang Jepang ini Jepang bangun tidak terbongkar, maka rumusannya mati semua. Ya, kita lihat sini. Kita lihat ada bekas lubang rumahnya tadi. Nah ini bekas lubang rumahnya tadi. Lubang ini panjangnya ada 32 meter. Mana lubangnya bang? Oh itu aja bang. Oh, ini yang di bawah. Ini kan dikasih semen. Depannya kan ditutupi semen. Pakai pastinya produknya pasti dari PT Semen Padang ya. Jadi ini pakai semen Padang. Jadi tadi asli kan ke bawahnya 32 meter, nggak ada semen Padangnya. Ya, ini besarnya segini bang. Ini besarnya segini. Terus panjangnya 32 meter. Untuk lihat aslinya, boleh saya foto, boleh saya pinjam kameranya. Gimana bang? Boleh saya foto. Pinjam. Ya, saya foto kayak gini. Kayak gini loh bang. Nah, saya foto kayak gini, nanti abang lihat aslinya besarnya. Oke, pakai flash. Ini kan yang di depan ditutupi semen ini. Ini semen kan taman kita yang bikin. Iya bang. Bukan Jepang bikin dulu. Nah, jadi tambah bikin semen biar safety, nggak bahaya bagi anak-anak kecil. Dan juga biar nggak baunya nggak keluar, bau amis dulu suatu dulu sebelum di semennya kan ini akan berbau sampai keluar gitu. Karena banyak yang dibuang mayat tadi satu persatu. Nah, ini hasilnya begini bentuknya. Saya foto. Nah, ini aslinya. Tuh, lihat aslinya. Oh itu lubangnya bang. Ya, handphonenya Kak pegang. Ini cuma depannya saja yang ditutup biar nggak bahaya bagi anak kecil. Dan kalau yang coba ke dalam itu hanya peneliti oleh desain bangunan. Jadi menurut dari peneliti lubang ini dikorek Jepang dari bawah. Oh, udah pernah dimasuki bang? Masuki. Kalau tidak pernah diteliti, saya tidak akan mengetahui berapa ukuran lebar, panjang. Jadi kalau lebarnya tadi cukup 1 badan orang dewasa. Jadi sebelum lubang Jepang ini diresmikan, dijadikan objek wisata sejarah, tentu diteliti dulu dan tentu diresmikan dulu. Yang agar juga tidak bersih ya, netralisir dari hal-hal yang mistik. Jadi tempat ini sudah bersih, dinatalisir terhadap hal yang gaib atau juga yang mistik. Tinggal kembali kalau kita masuk lubang Jepang, wisatawan itu kembali niatnya yang penting, nawaitunya. Nggak boleh pantangannya di dalam ini dilarang, nggak boleh kentut. Gak boleh kentut bang? Nggak boleh kentut. Kentut tadi bang? Kalau kentut anginnya nggak keluar. Maka kasihan yang lain bisa. Terus nggak boleh foto bertiga. Gak boleh foto bertiga bang? Ya, karena kalau nanti orangnya datang satu grup 50 orang, itu bukan mengenai foto bertiga yang biasa-biasa orang bicarakan ya. Tapi yang saya bicarakan ini kalau orangnya datang satu grup 50 orang misalkan, nggak boleh foto bertiga. Ya nggak enak yang lainnya ya bang? Kapan selesainya? Iya. Dan sekarang abang juga nggak boleh foto bertiga. Enggak bang. Karena cuma berdua. Coba foto. Foto. Dan yang terakhir satu lagi, dilarang meludah sembarangan. Nanti kena muka kawannya. Ya, Foto lah. Coba foto. Coba lah. Ya, saya bantu.
Saya fotonya saya sendiri. Satu, dua, jempol cheese. Jempolnya mana jam? Kalau masker Dua di dapur, tiga. Dapurnya Nabi. Abang belum buka masker. Coba abang buka masker. Ya bang. Gak usah masker. Gini aja bang. Enggak pas foto. Itu pasang lagi. Biar itu biar kelihatan ada penjara. Oh dibiarin di penjara ya. Tanpa dikasih makanan. Berarti sama aja dibunuh ya bang ya. Dibunuh perlahan. Iya. Secara tidak langsung ya. Dan mereka paling lama di sini dalam keadaan jangankan yang di penjara, dalam keadaan bekerja mereka ada yang jatuh sakit kemudian beberapa hari meninggal mati. Dan mereka di sini kemungkinan paling lama 1 tahun bertahan. 1 tahun bekerja di sini udah kurus sakit meninggal. Terus ganti lagi bang. Datang lagi yang baru pekerjanya gitu. Jadi mereka pekerjanya didatangkan Jepang nggak sekaligus ya, tapi diguyur datang ya. Iya. Biar nggak habis stok tenaga kerjanya gitu. Dan masa pembuatan mega proyek lubang Jepang ini akan panjang lagi. Kalau tadi Jepang nggak seandainya Jepang nggak keburu kalah, dia akan lebih panjang lagi mega proyeknya. Dan mungkin bisa dia yang tinggal di bukit ya bang. Ya, Kalau dia menang ya bang. ya semua angkatan darat Jepang yang ada di negara mereka di ibu kota mereka yang namanya Hiroshima dan Nagasaki itu akan ada dipindahkan ke sini untuk menghadapi perang Asia Pasifik, Asia Timur Raya. Jadi kenapa Bukit Tinggi yang dipilih mereka sebagai basis benteng pertahanan yang sangat istimewa? Karena basis pelindungan yang dibuat mereka di Bukit Tinggi ini kalau mereka stay di sini Jepang akan tidak mudah dijangkau oleh musuhnya. Musuhnya adalah terutama yang sangat keras yang sangat Jepang takutkan adalah armada laut, yaitu ada di Teluk Bayur Padang. Dan Bukit Tinggi ini sementara jauh dari laut ya, jauh dari laut. Jadi kalau Jepang buat bunker di sini, benteng pertahanan di sini, Jepang akan tidak mudah dijangkau oleh armada laut atau musuh-musuh mereka. Dan itu ketinggian Bukit Tinggi bang ya, MDPL ketinggian kota Bukit Tinggi ada 950 kaki di atas permukaan laut. Jadi kalau Jepang di sini mereka nggak bisa jauh ya bang ya. Iya, dari serangan armada laut. Nah memang sejak dulu sampai saat ini ya pasukan armada laut itu senjatanya memang sangat keras ya. Nggak jauh beda dengan udara kan. Nah ini ruang apa tadi yang abang kakak masih ingat lihat dari sebelah sini? Ruang sidang, tempat rapat tadi. Yang diameternya melebihi besar dibandingkan ruangan yang lain. Nah lalu ini tadi yang ruang makan, tapi sudah tidak ada lagi makanannya. Udah habis ya bang ya. Dulu ditemukan di sini ada alat makan, piringnya terbuat dari batok kelapa atau dari seng piringnya. Lalu alat minumnya dari bambu sama kaleng, bulu bambu tahu? Iya bang. Ya, alat minumnya karena bentuk benda tersebut sudah jadi pelapukan. Gak bisa dipakai lagi ya bang ya. Nggak bisa dipajang lagi. Tapi kita udah usul ke Dinas Pariwisata Pemda Kota Bukit Tinggi biar dibuat yang replikanya. Ya, biar bisa dipajang nanti kan. Biar replikanya. Nah, lalu ini pintu utama. Yang mana bang? Ini. Oh ini ya. Nah, ini pintu utama di mana starting digalinya penggalian lubang Jepang ini dikorek dari sini. Lubang yang tadi. Dan sebetulnya kalau Jepang korek lubang ini dari bawah sini kan gak diketahui masyarakat tempatan, dan sementara di sekeliling lubang Jepang ini dulunya banyak hutan belantara dan sedikit ada ladang kebun masyarakat. Berarti dari sini dimulai digalinya bang? Ya, jadi karena masyarakat Bukit Tinggi kan dahulu penghasilannya mayoritas sebagai petani. Jadi mereka ada di sekitar lubang Jepang ini masyarakat Bukit Tinggi ada sedikit ladang sawah. Nah, seketika mereka kalau udah panen hasil bumi itu akan Jepang tangkap. Karena hasil bumi bahan makanan untuk di dalam ini bisa Jepang olah, itu mereka Jepang dapatkan daripada petani tersebut. Nah, kita keluar dari pintu ini. Dari sini bang? Kalau ke situ kemana bang? Itu bisa mentok ambil kanan, tembusnya ruang amunisi lagi. Oh. Ya,
Lalu di kiri ada mentok ke kiri tidak ada akses bisa jalan keluar kayak gini. Difungsikan Jepang dulu untuk pintu penghubung. Ya, pintu penghubung bagaimana Jepang keluar untuk